Jadi ketika menulis kode di atas ya asumsi-asumsi yang nggak pernah bisa kita buktikan sepenuhnya gitu kan, dan apa ya, dan justru disitulah gitu loh letak tanggung jawab dan seni dalam software engineering itu sendiri. Oke, jumpa lagi dengan saya Bagian Magang, saya Humble and keep the excitement to learn like a newbie intern. Oke, jadi di video kali ini tuh saya pengen bahas tentang Gödel's incompleteness theory. Jadi itu adalah salah satu teori di dunia matematika yang pernah saya pelajari gitu kan, dan sangat menarik gitu buat saya. Jadi gini, tentunya kita sebagai software engineer ya, kita semua tahu gitu kan, nggak ada sistem yang sempurna lah, gampangannya seperti itu. Tapi apa jadinya kalau ternyata memang kesempurnaan itu secara logika itu memang mustahil. Karena gini, seorang matematikawan yang bernama Kurt Gödel, dia itu udah pernah membuktikannya gitu. Jadi lewat sesuatu yang disebut dengan ya tadi Gödel incompleteness theory. Nah, intinya tuh sederhana sebenarnya, tapi memang agak bikin gempar gitu loh. Jadi gampangnya gini, tidak ada sistem yang bisa menjelaskan dirinya sendiri secara sepenuhnya benar. Kira-kira seperti itulah teori itu gitu. Dan kalau misalnya ya tadi kita sebagai seorang software engineer gitu kan, kita tuh hidup di bawah hukum itu setiap hari. Cuma mungkin aja kita belum sepenuhnya sadar. Jadi gimana pembahasannya? Simak video ini sampai habis, dan biar gak banyak cincong, kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Oke, tentunya sebelum kita bahas apa sih hubungannya dengan software engineering itu kan, kita ya perlu ngerti dulu nih apa sih sebenarnya si Gödel incompleteness theory itu gitu kan. Jadi gini, bayangin misalnya teman-teman tuh lagi bikin sistem login lah, gampangannya misalnya seperti itu. Jadi misalnya kita bikin sistem gitu kan yang bisa memastikan cuma seorang user yang valid aja gitu yang bisa masuk gitu. Jadi tentunya dari situ kan kita bakal bikin banyak rule tuh, misalnya ada validasi, validasi email ya maksudnya, terus ada tokennya gitu kan, ada password hash, ada two factor authentication, ya macam-macam lah, you name it, semuanya pokoknya. Nah sekarang bayangkan ada suatu pertanyaan baru gitu, apakah sistem ini bisa memastikan dirinya sendiri itu aman? Nah itu pertanyaannya gitu kan. Dan tentunya di situ masalahnya jadi muncul, karena untuk memeriksa dirinya sendiri, sistem harus bisa melihat semua lapisan internalnya. Tapi begitu si sistem itu melakukan hal itu gitu kan, ya dia bukan lagi sistem, dia udah jadi seorang pengamat dari luar sistem gitu loh. Jadi observer dia gitu kan. Dan tentunya kalau dia tetap di dalam, ya dia nggak akan punya sudut pandang yang cukup untuk memverifikasi semuanya. Gampangannya seperti itu. Nah, itulah inti dari si teorema Gödel tadi gitu kan. Jadi si Kurt Gödel tadi, dia itu membuktikan bahwa dalam suatu sistem logika apapun, apalagi yang cukup kompleks ya, akan selalu ada kalimat yang benar tapi nggak bisa dibuktikan benar dari dalam sistem itu sendiri, kira-kira seperti itu. Dan ya kalimat itu bukan berarti salah gitu loh, tapi sistemnya sendiri yang memang nggak punya bahasa ataupun perspektif gitu kan yang cukup luas lah gampangannya untuk membuktikan hal itu, kira-kira seperti itu. Misalkan kita kasih analogi lain lah, kayak misalnya tentunya teman-teman udah akrab dengan sistem monitoring gitu kan ya. Tentunya sistem monitoring itu kan dia nggak bisa memonitor dirinya sendiri gitu loh, kalau teman-teman sadar ya. Ya misalnya kita punya tadi sistemnya buat observability gitu kan, ada log di situ, ada matrix, terus juga ada tracing di situ gitu. Tapi siapa nih yang memantau sistem monitoring itu sendiri gitu kan kalau dia crash misalnya? Ya biasanya tentunya sistem lain di luar dia gitu kan, dan itu persis seperti yang dilakukan ya Gödel tadi, sorry bukan dilakukan, dikatakan sama si Gödel tadi gitu loh. Jadi setiap sistem itu butuh meta sistem di atasnya, gambarnya seperti itu. Karena ya dia kan nggak bisa membuktikan kebenaran dirinya sendiri, makanya tadi dia butuh meta sistem di atasnya. Jadi bukan berarti logika itu salah gitu kan, tapi setiap sistem itu memang punya batas pandang, simpelnya seperti itu. Dan untuk melihat lebih jauh gitu kan ya tentunya kita tuh harus keluar dari sistem itu, kira-kira seperti itu. Dan kalau itu berlaku buat suatu logika gitu kan ya, bayangkan bagaimana batas itu muncul di sistem yang kita bangun sebagai seorang software engineer.
Oke, itu tadi kira-kira gambaran simpelnya ya untuk masalah si Gödel's incompleteness teorema tadi gitu, karena saya nggak akan bahas ke situ gitu kan. Jadi gini, kita masuk ke pembahasan yang mengkaitkan ke software engineering-nya gitu di pertama. Jadi ya tentunya kita coba tarik gitu kan ke dunia kita nih sebagai seorang software engineer ya, di dunia software engineering. Kita juga tentunya sering punya apa ya gampangnya itu, punya mimpi lah, mimpi yang sama itu kan seperti ya matematikawan di zaman dulu gitu loh. Membangun suatu sistem yang sempurna gitu kan, tanpa bug, tanpa ada edge cases gitu kan, tanpa uncertainty gitu kan. Tapi kalau misalnya gampangnya nih, nah kalau kita tuh udah lama gitu di dunia software engineering gitu kan, kita akan tahu satu hal gitu loh, kalau setiap sistem yang cukup kompleks itu akan selalu punya celah yang hanya muncul ketika sistem itu dijalankan, kira-kira seperti itu. Contoh nyatanya tuh misalnya gini, misalnya tentunya kalau saya seorang back end gitu kan, tentu udah harus melakukan yang namanya unit testing. Ya kalau teman-teman melakukan unit testing, kita tuh bisa bikin test coverage 100% gitu kan. Terus kita bikin lean rules, atau ada static analytic gitu kan. Terus ada CI/CD yang lengkap gitu. Tapi tetap aja suatu saat itu akan muncul bug di production. Nah, itu tuh bukan karena kita salah nulis kode ataupun kita salah melogika gitu, tapi karena memang realitas yang lebih besar dari model yang kita buat. Gambarnya seperti itu. Jadi itu versi software dari teorema Gödel. Gampangannya kayak gitu. Jadi kita tidak bisa memverifikasi sepenuhnya sistem yang kita bangun gitu loh. Dan tentunya kalau dari dalam sistem itu sendiri, kira-kira seperti itu. Jadi kalau tadi kita kaitkan ke dalam unit testing, unit test itu hanya bisa membuktikan bahwa sistem itu bekerja untuk kasus yang kita bayangkan. Di situ poinnya, untuk kasus yang memang sudah kita bayangkan. Tapi itu tidak bisa apa ya bilangnya itu, tidak bisa membuktikan bahwa tidak ada kasus lain di luar imajinasinya kita gitu loh. Karena gini ya, dengan kata lain tuh gini, testing itu adalah logika dari dalam sistemnya, kira-kira seperti itu. Nah, sementara yang namanya observability sama user feedback gitu kan, itu adalah kebenaran dari luar sistem. Poinnya seperti itu. Jadi setiap software engineer akhirnya itu ya harus menerima bahwa kesempurnaan dari sistem itu tuh benar-benar yang asymptotik lah, gampangannya seperti itu. Jadi bisa didekati, tapi akan sulit atau mungkin ya bahkan tidak akan pernah dicapai, kira-kira seperti itu. Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya, itu adalah ya gampangannya self reference lah. Jadi ketika suatu sistem itu berhadapan dengan dirinya sendiri, kira seperti itu. Jadi Gödel dia tuh menemukan paradoks ketika logika itu mencoba berbicara tentang dirinya sendiri, kira-kira seperti itu. Jadi dalam software engineering hal yang sama itu terjadi saat sistem itu harus memahami atau memverifikasi dirinya sendiri. Contoh konkretnya misalnya kayak gini, compiler yang mengcompile dirinya sendiri, terus misalnya AI model yang dia itu dievaluasi oleh AI lain dengan parameter yang sama, ataupun juga security system yang harus mendeteksi pelanggaran dalam kode keamanannya sendiri. Nah, di titik itu kita tuh mendapatkan ya paradoks yang mirip gitu loh, muncul paradoks yang mirip. Karena gini, untuk benar-benar memverifikasi dirinya itu kan sistem itu ya butuh perspektif dari luar dirinya. Kita ambil contoh apa ya, kita kembali ke backend aja lah, ambil contoh sistem logging lah misalnya seperti itu. Kalau lognya sendiri itu rusak, ya log siapa nih yang mencatat kerusakan itu kan yang jadi poin pertanyaannya gitu. Atau misalnya ya kembali tadi ke sistem keamanan gitu kan, misalnya ada sistem keamanan yang crash karena bug di modul security-nya lah. Nah, siapa nih yang tahu lebih dulu? Itu kan jadi poin pertanyaan juga, gitu kan. Ya tentunya dari situ kita bisa jawab ya adalah kita butuh lapisan di luar sistem. Karena setiap sistem, terutama sistem tertutup, itu kan pasti buta terhadap dirinya sendiri. Jadi yang namanya observability itu lebih dari sekedar tool DevOps aja lah, gampangannya seperti itu. Karena gini, banyak engineer yang mengira yang namanya observability itu sekedar kumpulan ya dari alat-alat kayak misalnya Grafana, Prometheus gitu kan, terus Datadog ataupun ELK Stack gitu kan ya, you name it lah. Padahal yang namanya observability yang sejati ya itu tuh bukan hanya soal tools, tapi juga cara berpikir meta gitu loh, kemampuan untuk melihat sistem dari luar logika sistem itu sendiri. Jadi tools itu hanya memberi data aja gitu kan, nah misalnya kayak apa yang rusak gitu kan. Tapi observability dalam arti sebenarnya itu yang membantu kita memahami gitu loh.
misalnya kenapa sih si sistem bisa berpikir begitu gitu loh. Dan di titik itu ya observability itu bukan cuma soal sistem yang memantau dirinya, tapi juga engineer-nya yang yang memantau cara berpikirnya sendiri saat membangun sistem. Kira-kira seperti itu. Oke, analogi sederhananya kira-kira seperti ini ya. Kita tarik ke dunia backend lagi, ke dunia saya. Jadi misalnya ketika API kita itu timeout gitu kan. Nah, observability tool dia tuh bisa bilang ini ada latensi tinggi, kira-kira seperti itu. Tapi engineer yang reflektif dia tuh akan bertanya gitu loh, apakah memang arsitektur saya nih gitu kan yang menciptakan kondisi itu gitu kan. Itulah perbedaan antara observability sebagai DevOps tool dan observability sebagai kesadaran, kira-kira seperti itu. Jadi yang satu membaca log, yang satu membaca pola pikir di balik log itu sendiri. Jadi yang bisa kita simpulkan tuh kayak gini, semakin kompleks sistem yang kita buat gitu kan, sistem yang kita gitu kan, semakin penting kita tuh punya mekanisme untuk melihat sistem itu, dirinya itu gitu dari luar, gampangnya seperti itu. Karena tanpa itu kita akan terus berada dalam ya blind spot logis versi Godel tadi, kira-kira seperti itu. Dan kadang mekanisme itu bukan lagi kode ataupun dashboard lah, tapi ya kita sendiri nih, engineer yang terus belajar dan berpikir dari luar sistem yang kita bangun, kira-kira seperti itu. Oke, di bagian ini saya akan berkata kalau yang namanya kita menulis kode gitu ya, ngoding itu tuh seperti kita membangun suatu aksioma. Jadi gini, Godel dia tuh memulai dari matematika gitu kan. Dia sadar setiap sistem logika itu dibangun atas suatu aksioma. Nah, aksioma tentunya ya, mungkin ada yang belum tahu, saya jelasin singkat ya. Aksioma itu istilahnya kayak sejumlah aturan dasar gitu kan yang dianggap benar tanpa harus dibuktikan. Dan kalau dipikir-pikir ya kita sebagai software engineer juga melakukan hal yang sama gitu setiap hari. Kita tuh ngebuat suatu aksioma gitu. Contoh konkretnya misalnya seperti ini. Kita ngebangun sistem di atas lapisan kepercayaan misalnya kayak ini misalnya ya, ini contoh gitu kan, kayak misalnya kita percaya kalau PostgreSQL itu akan menyimpan data dengan benar misalnya kayak gitu. Terus kita percaya misalnya Kubernetes itu kan itu akan menjaga kontainer tetap hidup. Terus juga kita percaya bahwa framework yang kita pakai itu tidak mengandung bug yang fatal gitu kan. Tapi kita tidak pernah membuktikan semua itu dari nol gitu loh. Jadi kita hanya menerima aksioma itu sebagai fondasi dari sistem kita. Kebanyakan seperti itu. Jadi gini, setiap kali kita membuat suatu asumsi gitu kan tentang ya environment, dependensi, terus juga misalnya ya behavior library gitu kan, kita tuh sedang ngebangun aksioma lokal dalam sistemnya kita sendiri. Simpelnya seperti itu. Nah, masalahnya gimana? Masalahnya itu begitu salah satu aksioma itu runtuh, ya kebenaran di atasnya ya juga bakal ikut jatuh gitu loh. Bahkan jika logika kodenya itu benar. Contoh paling klasik tuh misalnya sebuah transaksi itu gagal commit gitu karena bug di driver database-nya. Nah, kodenya tentunya kan kode bisnis yang kita buat itu udah benar itu kan, tapi aksioma yang kita percayai ternyata tidak sempurna. Nah, itu maksudnya contoh klasiknya tadi ya. Jadi gini, makanya dalamnya itu gini, ya kalau menurut saya gitu kan, ya di situ pelajaran Godel tuh terasa banget gitu loh. Dia mengingatkan bahwa tidak ada sistem yang sepenuhnya tuh tertutup dan lengkap lah, gampangannya seperti itu. Artinya kita tidak bisa ngebangun kebenaran mutlak hanya dari dalam sistem kita sendiri, gampangannya seperti itu. Jadi sebagai engineer, itu berarti kita harus punya yang namanya epistemic humility lah. Jadi kerendahan hati untuk kita tuh bisa sadar bahwa pengetahuan kita itu selalu parsial, kira-kira seperti itu. Jadi ketika menulis kode di atas ya asumsi-asumsi yang nggak pernah bisa kita buktikan sepenuhnya gitu kan, dan dan justru disitulah gitu loh letak tanggung jawab dan seni dalam software engineering itu sendiri gitu loh. Jadi tahu nih mana yang perlu diverifikasi dan mana yang harus dipercayai, kira-kira seperti itu. Nah, dari mempelajari teorema yang dikemukakan sama Godel tadi ya, tentunya ya gampangannya gini, dari Godel tadi kita pindah ke engineering mindset lah, gampangannya seperti itu. Ya maksudnya tuh kayak jadi apa sih gitu kan pelajaran buat kita nih sebagai seorang software engineer gitu kan. Jadi kalau di sini saya kemukakan gitu kan, menurut sependek perspektif saya, yang pertama itu tentunya ya jangan kejar yang namanya kesempurnaan absolut.
Jadi ya sama seperti logika gitu kan. Software itu bukan soal benar atau salah secara mutlak. Itu yang jadi poinnya. Tujuannya kan bukan menciptakan sistem yang sempurna, tapi sistem yang cukup benar dalam konteks yang berguna. Kira-kira seperti itu. Jadi ya kadang good enough gitu kan. Ya bukan tanda kemalasan gitu loh ketika kita merasa good enough itu gitu. Tapi tanda kalau kita paham di mana nih batas rasionalitas sistemnya kita. Kira-kira seperti itu. Terus yang kedua itu adalah selalu siapkan lapisan meta gitu, yaitu pandangan dari luar sistem, gambarnya kayak gitu. Jadi dalam dunia DevOps gitu kan, itu berarti ya tadi observability gitu kan. Dan dalam konteks tim ya itu berarti code review, retrospektif itu kan, terus juga mentoring. Jadi semua itu adalah mekanisme meta level, kira-kira seperti itu. Jadi cara kita sebagai manusia tuh memastikan sistem itu tetap bisa diperiksa dari luar dirinya, gampangnya kayak gitu. Karena gini, tanpa lapisan itu, ya kita tuh bukan sedang membangun suatu sistem ataupun suatu software gitu, tapi kita cuma menciptakan kotak logika tertutup yang benar-benar buta terhadap dirinya sendiri. Kira-kira seperti itu. Terus last but not least itu adalah sadari bahwa bug itu tuh nggak selalu berarti kesalahan teknis. Di situ poinnya teman-teman harus pahamin banget di bagian sini dan harus apa istilahnya benar-benar mengembrace ini gitu. Jadi kalau saya ulangin, bug itu nggak selalu kesalahan teknis. Kadang ya bug itu muncul karena sistem kita itu bekerja persis seperti yang kita desain. Kadang-kadang nyadarin itu nggak, dia muncul bug itu justru karena udah benar-benar sesuai nih dengan apa yang kita desain gitu loh. Tapi ya mungkin di situ model mentalnya kita tentang sistem itu yang bisa salah, gampangannya seperti itu. Jadi ya itulah godel moment lah dalam software engineering gitu. Jadi ketika kita sadar bahwa kebenaran di dalam sistem itu tidak lagi sejalan dengan ya realitas di luar sistem, kira-kira seperti itu. Oke, jadi dari semua yang udah saya bahas tadi, tentunya kita bisa simpulkan ya, berarti intinya godel itu mengingatkan kita bahkan bahwa logika yang paling ketat pun itu bisa punya batas lah, gampangannya seperti itu. Dan dalam software engineering pada dasarnya itu adalah latihan terus-menerus gitu loh untuk hidup di antara batas-batas itu tadi gitu loh, antara logika yang bisa kita buktikan dan realitas yang selalu sedikit lebih besar dari apa yang bisa kita jelaskan, kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman misalnya lagi debugging sesuatu gitu kan dan mulai terasa kayak ini mustahil gitu kan, ya jangan langsung frustasi. Bisa jadi memang ya bukan karena kita yang salah atau kita yang bodoh gitu kan, tapi memang sistemnya kita sendiri itu memang sedang menunjukkan batas logikanya sendiri, kira-kira seperti itu. Karena pada akhirnya engineer yang paling hebat itu bukan yang tahu segalanya, tapi engineer yang tahu di mana pengetahuannya itu berhenti, kira-kira seperti itu. Jadi ya itu aja mungkin dari saya. Thank you for watching dan salam backend magang.